Ini dibuka aja nggak apa-apa lah ya. Oh ya. Biar bicaranya lebih ini kan kita juga udah physical distancing gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi ya, pertama kami sampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Nah, makanya kami menyambut baik berkaitan dengan acara podcast Raffi Sabi. Ini acara saya, Mas. Nah, ini kan karena memang ya dunianya pemuda sudah berubah ya, era milenial ini kan sudah berubah gitu kan. Tapi kalau ini bicara nih pribadi, apa pendapat pribadi mengenai tentang harapan? Jadi Mas Slamet pasti punya harapan apapun. Apa makna harapan bagi seorang Slamet Riyadi? Kalau harapan saya identik ya, kalau kita mendengar bahasa harapan itu adalah sebuah visi, ya kan? Sebuah tujuan, gitu kan? Sebuah atau sesuatu tujuan besar yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Gitu. Oke, harapan adalah visi. Catat teman-teman. Harapan adalah tujuan. Nah, uniknya Mas Slamet ini menginisiasi ada namanya gerakan Ayo Kuliah. Nah, ini yang kemudian akan kita bedah habis-habisan lebih dalam. Apa sih gerakan Ayo Kuliah ini? Baik. Sebelum saya masuk ke gerakan Ayo Kuliah, PKH adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada penerima PKH yang masuk kategori 1 adalah keluarga miskin atau rentan miskin. 1 ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga tersebut berada atau ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS melalui aplikasi SIKNG Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan adalah keluarga tersebut memiliki salah satu komponen syarat dari penerima PKH. Yang pertama adalah ibu hamil atau balita atau anak SD atau anak SMP atau anak SMA. Jadi dia basisnya keluarga. Kemudian berikutnya adalah atau memiliki disabilitas berat. Salah satu anggota rumah tangganya ada disabilitas berat. Yang dimaksud dengan disabilitas berat itu adalah yang dia memang hidupnya karena disabilitas itu, ya kan, harus tergantung dengan orang lain. Artinya tidak bisa dia secara pribadi gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah lansia 70 tahun ke atas. Nah, yang ada di dalam keluarga PKH. Nah, barulah setelah itu kemudian akan ditetapkan oleh Kemensos, ya kan? Setelah dilakukan proses validasi oleh pendamping, dicek di lapangan, ketika memenuhi syarat 3 tadi, 1 miskin atau rentan, kedua ada dalam DTKS, ketiga adalah dia memang memiliki salah satu komponen, maka akan ditetapkan oleh Kemensos itu menjadi peserta PKH. Baru setelah ditetapkan, keluarlah SK sebagai penerima PKH, kemudian baru akan mendapatkan haknya. Apa haknya? Salah satunya adalah menerima bantuan sosial, ya kan? Kemudian lanjut yang tadi yang gerakan Ayo Kuliah. Sebenarnya gerakan Ayo Kuliah itu sendiri latar belakang kelahirannya pengalaman pribadi lah kira-kira begitu. Pengalaman pribadi, dan saya tidak menganggap bahwa saya juga bagian dari orang yang mungkin dikatakan dalam tanda petik sukses, enggak gitu kan. Tapi minimal ternyata ada sesuatu yang bisa kita berikan, sesuatu yang kita share ketika kita sudah punya pengalaman begitu. Kita dulu susah, ya jangan sampai lah orang kemudian juga ikut susah kan. Sederhananya begitu. Dan kebetulan di PKH ini untuk pasca SMA itu tidak ada intervensi dari pemerintah berupa kebijakan gitu loh. Nah, saya melihat angka 113.000 itu angka yang sangat besar per tahun begitu. Nah, mulai tahun 2017 ya kan, kami berpikir bahwa masa iya sih setiap tahunnya ini jumlahnya kan tinggi nih. Kok nggak ada sih cerita mereka bisa kuliah begitu? Apakah dari sekian ratus ribu itu memang mereka ini karena latar belakangnya keluarga tidak mampu, akses pendidikannya rendah, ekonominya terbatas gitu, sehingga tidak ada mimpi-mimpi dari sekian ratus anak PKH itu? Mereka itu punya motivasi sebetulnya. Kalau sekarang ini kan karena cenderung sistem dari gerakan Ayo Kuliah sudah terbangun, ya kan, relatif sekarang agak terlihat motivasi dari teman-teman. Tapi kalau kita lihat tren datanya dari 2017, kan lahir kita di 2017, kemudian 2018, 2019, 2020, saat ini sudah 281 anak yang melanjutkan studi, ya kan, dari intervensi dari gerakan Ayo Kuliah. Gerakan Ayo Kuliah ini bukan program memberi beasiswa, bukan. Kita hanya melakukan 3 intervensi. Yang pertama apa? Kita melakukan mapping. Karena jumlahnya anak PK banyak tuh, tersebar di 228 kecamatan. Ya kan, kalau di Lampung ini ada 228 kecamatan kan. Nah, kami minta kepada pendamping sosial PKH untuk melakukan mapping data. Pertama adalah cari sih gitu loh, mana mutiara-mutiara yang akan lahir dari PKH. Maksud saya adalah yang kelas 13.
Pertama dicek akademisnya, gitu kan, punya potensi nggak dia bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kalau nggak, ya wajar sebenarnya, karena mereka memang latar belakangnya terbatas gitu. Tapi agar juga tidak memberikan beban ke kita, tidak mengeluarkan energi begitu luas, begitu besar, maka kita mapping, kita saring. Ya kan, kita saring. Pertama adalah akademisnya. Nilai akademisnya kan ketika kelas 12 itu dicek dia apakah masuk 10 besar, 3 besar, 1 besar gitu kan. Semakin dia berprestasi, peluangnya semakin besar. Satu. Kedua adalah ketika mapping nih ya, di fase mapping, motivasi anak gitu kan. Ada kadang-kadang motivasinya tinggi, tapi karena mindsetnya dia memang latar belakangnya keluarga tidak mampu gitu kan, serba terbatas, nggak punya pikiran saya kuliah gitu kan. Padahal dia punya potensi akademis ya kan. Nah maka kita lihat satu, keduanya adalah motivasi. Oh kamu termotivasi kuliah dek, mau kak? Wah itu udah positif tuh. Ketiga adalah orang tua, karena kadang anaknya punya prestasi akademis bagus, nilai ininya sekolahnya, punya motivasi, tapi orang tuanya dalam, kalau istilah orang Jawa, gandoli ya, hambat gitu ya. Pada akhirnya apa? Banyak yang kemudian bermasalah. Ada beberapa bahkan sudah terima bidik misi, terima di Universitas Lampung, karena orang tuanya juga mindsetnya serba terbatas, dia macam-macam pikirannya. Anak saya nanti tinggal di mana, makannya apa, macam-macam. Akhirnya apa? Ketakutan orang tuanya. Akhirnya dampaknya apa? Anaknya nggak lepas gitu loh, ketika melakukan studi gitu. Nah itu fase mapping. Nah di fase mapping itu akan muncul nih, ya kan? Satu pendamping misalkan satu saja, satu yang akan didorong, ya kan? Karena memang faktanya jadi sangat kecil sekali gitu kan. 281 itu kan sejak 2017. Di angka pertama hanya 28 anak. Kemudian meningkat lagi 2018 sekitar 84 anak yang diterima. Kemudian di 2019 meningkat 119. Nah di 2020 ini melalui jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN sudah 59 anak. Fase kedua kita melakukan motivasi dan edukasi. Kenapa ini penting? Mindset. Karena tadi itu mindset mereka itu, kak saya kan orang nggak punya, nggak mungkin kuliah. Karena kuliah itu mahal, kuliah itu lama, kuliah itu susah. Itu mindset asli itu. Sudah. Ketika kita tuh, ya kita sudah tertanam di benak mereka. Iya, karena mereka memang menyadari, mereka ini sadar kok bahwa mereka bukan keluarga orang mampu gitu kan. Nah, makanya mereka sadar. Nah, di sini fungsinya kita pentingnya melakukan edukasi. Kita datang, kita kumpulkan, setelah disaring tadi ya. Memang sengaja kalau kita undang semuanya capek di kita. Ya. Setelah itu baru kemudian kita buatkan grup. Di masa pandemi ini kan nggak mungkin kita pertemuan, maka kita buatkan grup WA. Di situ kita kasih motivasi. Kita tanyain satu-satu. Dia gimana, dia mau kuliah nggak, apa jurusannya, macam-macam gitu kan. Nah di situ akan muncul. Nah setelah muncul kita buat data, ya kan. Mau kuliah di mana, dan proses pendaftarannya pun kami bantu. Ya tapi melalui daring tadi ya. Nah setelah motivasi, kemudian edukasi, baru tahap berikutnya itu adalah advokasi. Advokasinya apa? Mendaftar ke perguruan tinggi, PTN atau PTKIN sesuai dengan minat mereka. Dan kami sarankan memang untuk tidak keluar Lampung. Karena apa? Kalau keluar Lampung, sekarang kita berpikir apa? Latar belakang mereka sudah keluarga tidak mampu nih, ya kan? Kedua, kalau dia di luar Lampung, repot juga kita ngurusinnya kan? Repot juga gitu kan? Rupanya manusianya juga pengelolanya juga. Iya, kita juga berpikir pasti keterbatasan. Iya, pasti keterbatasan. Kalau di Lampung relatif karena sudah jejaringnya jalan, kampus juga sudah jalan, alumninya juga sudah ada. Sudah ada alumni? Baru 2. Ya, alumni baru 2 dan kebetulan dua-duanya diterima menjadi pendamping sosial PKH, satu di Pesawaran, satu di itu jadi bisa menjadi contoh hidup. Nah itu sukses story karena ternyata kesimpulannya gerakan Ayo Kuliah ini berkontribusi dalam rangka pengatasan kemiskinan melalui pendidikan. Ya kan? Ternyata ketika orang basicnya keluarga tidak mampu, kemudian dia mau berjuang ke pendidikan tinggi, pada akhirnya dia lulus, ternyata apa? Dia sejajar tuh dengan dengan pendaftar yang lain yang notabene dia juga sama-sama sarjana. Tidak melihat kan dia dari mampu atau tidak. Ketika dia bisa menunjukkan ijazah S1, maka dia bisa bersaing. Punya kesempatan mobilitas vertikal ke atas, ya kan? Jadi begini, memang saya sempat membaca. Jadi ada satu artikel menarik. Jadi sesungguhnya artikel ini juga berdasarkan riset di satu daerah di Indonesia. Orang yang miskin atau orang yang prasejahtera akan juga melahirkan generasi yang prasejahtera berikutnya, begitu. Karena begini, dia lahir tadi dalam kehidupan lahir dari keluarga tidak mampu, fasilitasnya terbatas, kemudian akses informasi juga terbatas, sehingga ketika kemudian dia serba terbatas, ya situasinya kan jadi tadi mengekang.
pada akhirnya lah generasi berikutnya generasi yang sama seperti orang tuanya. Nah, artinya dengan pendidikan ini juga bisa mengangkat ya? Iya, faktanya begitu gitu loh. Faktanya begitu. Faktanya dari 2 yang sudah berhasil lulus, ya salah satunya wisudawan terbaik ya di Fakultas Pertanian, ya namanya Mbak Pesi Riana, sekarang pendamping ya di Kabupaten Waikanan. Itu juga ternyata bisa kan ketika studi kuliah juga mampu keluar menjadi wisudawan terbaik ya. Dan sekarang sudah jadi pendamping PKH dan kemudian orang tuanya juga tergraduasi, artinya karena faktor dia peningkatan pendidikan, kemudian dia bisa menghasilkan pendapatan karena sejajar dengan tadi yang sarjana kemudian mendaftar diterima, ya kan? Dan sekarang begitu. Nah, harapan kami sebenarnya nanti juga sama 281 anak ini pada akhirnya begitu gitu kan. Karena nanti inilah yang dimaksud memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Makanya gerakan Ayo Kuliah ini sebenarnya selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi dari pemerintah kita Pak Jokowi ya dan Kiai Ma'ruf Amin gitu kan. Tagline-nya adalah SDM unggul, Indonesia maju gitu kan. Saya sih berpikir bahwa ini tentu selaras. Kemudian kalau kita sandingkan dengan programnya Mas Menteri ya, Mas Mendikbud, Mas Nadiem, kan ada KIP kuliah begitu kan. Dan KIP kuliah itu sendiri sebenarnya sudah ada sebelumnya bidik misi begitu kan. Ya. Nah, cuman memang gerakan Ayo Kuliah ini mencoba menggabungkan, mensinergikan program gitu. Karena KIP kuliah itu pada prinsipnya juga bansos, ya, yang tujuannya untuk keluarga tidak mampu kan. Nah, ini kan keluarga tidak mampu nih PKH. Nah, kemudian bagaimana kita menjembatani agar kemudian bisa sinergi antara program Kemendikbud dengan program dari PKH itu sendiri. Nah, kemudian pernah nggak sih terpikir mencoba membuka jejaring misalnya dengan pihak swasta atau pemerintah daerah dalam hal membuka keran kepedulian misalnya dengan CSR atau kalau pemerintah yang menganggarkan tertentu untuk beasiswa daerah lah begitu ya, apalah begitu namanya untuk ya anak-anak tadi mutiara yang terpendam yang punya akademik bagus, punya daya pikir maju, mindset yang oke dan aktif juga di kampus gitu. Ya, saya pikir juga karena pencapaian gerakan Ayo Kuliah yang setiap tahunnya meningkat, itu juga tidak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah, baik di kabupaten, kota ataupun provinsi. Ini kan notabene-nya kan belum ada intervensi secara khusus nih dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nih, ya kan? Ini hanya inovasi dari civil society. Kebetulan kami penggerak di program Keluarga Harapan yang merasa saja gitu. Oh, ini juga masih ada hubungannya dengan kami gitu loh. Ya kan? Makanya ini bagian dari inovasi PKH yang ada di Indonesia, satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung, ya kan? Kebetulan ini sudah mulai nih. Sekarang beberapa provinsi seperti NTB sudah mulai bergerak. Ini harus diapresiasi menjadi contoh ini. Ya, kemudian di Jawa Barat sudah mulai, Jawa Tengah sudah mulai gitu kan. Nah, semakin banyak yang bergerak, ya kan, tentu kesempatan adik-adik PKH untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi lebih baik begitu. Sehingga nanti kesempatan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi juga makin terbuka begitu. Nah, mungkin diawali dari Lampung. Oke. Menarik sekali teman-teman. Tapi kemudian akhirnya jadi tahu gitu. Sesungguhnya ada hal-hal yang kemudian mungkin tidak terjangkau tadi. Bagaimana kemudian mendorong pihak-pihak lain. Maksud saya ya mungkin ini kayaknya teman-teman juga para netizen ya, teman-teman mudah-mudahan kalau kemudian menyimak obrolan ini nanti kalau sampai dan pesan ini masuk, coba teman-teman yang punya akses kemudian punya jaringan sampai ke pemangku kepentingan begitu ya, pemangku kebijakan swasta, kemudian pemerintah atau bahkan NGO yang kemudian bersedia memberikan dan mengulurkan semacam bantuan beasiswa untuk sekolah, sangat baik. Mungkin terakhir Mas Slamet. Nah, ini kan sudah dari 2017 hingga 2020, 3 tahun. Kira-kira ini akan sampai mana Mas Slamet akan berjalan dan kemudian bisa menjadi satu kebanggaan dan diklaim tidak hanya ini adalah kerjaannya PKH tapi kerjaannya Lampung. Pertama,
pencapaian dari gerakan Ayo Kuliah ini kan juga sudah relatif dilihat orang. Yang pertama, kami berhasil menjadi top lead ya di Bakti Center Foundation secara nasional di tahun 2019. Nah, artinya di tingkat nasional pun sudah ada penghargaan ya, walaupun memang sektornya sektor swasta gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kita juga mengikuti program inovasi daerah ya yang dihelat oleh pemerintah Provinsi Lampung, namun memang belum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita sedang mengikuti proses seleksi di Astra 1 Indonesia Award 2020 itu kan. Nah, ini bagian kami juga melakukan CR atau mengenalkan bahwa ini adalah ide inovasi yang berasal dari Provinsi Lampung yang sebenarnya layak ya kan, model pembinaan gerakan Ayo Kuliah ini diimplementasikan di provinsi lain gitu. Nah, kedepannya sih harapannya ya, ini balik lagi ya tadi kalau kita bicara harapan, sebenarnya mimpinya adalah ya gerakan Ayo Kuliah itu bisa memberikan beasiswa. Kalau sekarang ini kan hanya mendorong nih, ya kan. Nah, mungkin nanti ketika kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan pihak manapun begitu, kami terbuka ya kan dengan pihak manapun. Intinya adalah bagaimana bermanfaat bagi keluarga prasejahtera, terutama anak-anak PKH untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Saya pikir juga selaras juga dengan tagline dari pemerintah kita Provinsi Lampung adalah menuju masyarakat Lampung berjaya gitu. Ketika SDM-nya unggul, ya kan, tentu ya kan juga akan mendukung dari upaya Pak Gub ya kan untuk masyarakat Lampung berjaya. Terima kasih juga sudah mau mendengar, berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di channel sesi berikutnya. Selamat siang.